Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Walaupun dalam hitungan mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi bagaimanapun dia akan datang. Dan waktu itu adalah waktu yang seharusnya kita mempersiapkan diri. Ketika seorang bekerja dengan penuh semangat, dengan dedikasi yang tinggi, dengan pengorbanan yang lebih, maka orang ini akan sabar menanti di mana ada hari dia mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Dia akan menjumpai yang dia selama ini bekerja untuknya. Dia rindu dengan perjumpaan tersebut. Dia ingin segera terjadi perjumpaan itu. Tapi sebaliknya, seorang yang bekerja, kemudian dia sembrono dalam pekerjaannya, sering melakukan pelanggaran, maka tentunya dia tidak menginginkan perjumpaan dengan yang dia bekerja kepadanya. Dia juga tidak berpikir untuk mendapatkan balasan yang baik, karena dia tahu dengan kelakuan dan perbuatannya. Manusia di dunia ini dengan jumlah miliaran, dengan keragaman aktivitas dan amalan mereka, sejatinya kita sedang menunggu balasan dari apa yang kita kerjakan. Seorang muslim yang dikasih petunjuk oleh Allah untuk meniti jalan kebenaran, sehingga dia mengikuti aturan yang telah diberlakukan, yang terkadang aturan itu mungkin dia sukai, tapi mau tidak mau dia harus menjalankannya, karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waktu itu tiba, dia telah mempersiapkan diri. Dia ingin mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ahibbati fillah. Ayat ini salah satu ayat di dalam surat Al-Insyiqaq yang Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya yang ingin melihat kejadian kiamat seperti nyata lewat kedua matanya, maka hendaklah membaca 3 surat. Surat At-Takwir,
surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Di sini Allah menyebutkan tentang proses perjumpaan hamba dengan Tuhannya. Yang sekarang dia hidup di dunia, bekerja, beramal, sholat, ketika masuk waktu sholat, berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, syahwatnya, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat umrah, berangkat haji. Sebuah amalan yang mungkin akan menyita banyak waktu, energi, dan juga harta. Dia lelah, dia capek. Tapi kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kelelahanmu engkau akan dapatin. Keletihanmu engkau akan mendapatkan balasan. Dan engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya manusia ini sedang menuju kepada Tuhannya. Tapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, biasanya dia malas. Aras-arasan katanya. Tapi orang yang yakin, dan dia dalam kondisi sadar, maka dia akan benar-benar mempersiapkan diri untuk hari perjumpaan itu. Maka Allah sebutkan tentang dua kondisi manusia. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun yang kelak akan mendapatkan rapot dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Karena sejatinya dia udah mempersiapkan diri. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan balik kepada keluarganya, kepada orang-orang yang beriman dalam kondisi bergembira. Kenapa dia seperti itu? Karena dia mempersiapkan diri. Orang itu kalau takut, Nabi SAW mengatakan, man khafa adlaj. Barang siapa yang takut dengan perampok, takut dengan penyamun, takut dengan banjir, takut dengan perkara-perkara yang dapat menghalangi perjalanan dia, maka dia akan berjalan segera sebelum matahari tenggelam, sebelum gelap, dia harus sampai rumahnya. Jadi rasa takut ini membuat orang itu bersiap-siap, bersiaga, sehingga dia selamat. Makanya ketika dihisab, ketika diperiksa, semua dokumen-dokumen dia lengkap. Semua persyaratan dan ketentuan yang dipinta, dia sudah sediakan. Sehingga dia tenang. Makanya ketika diperiksa dan ternyata pemeriksaannya mudah, dia akan memberikan kabar gembira yang menyenangkan buat keluarganya dari orang-orang yang beriman. Makanya di surat yang lainnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan bagaimana orang ini setelah mendapatkan rapot, tentunya setelah dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah, dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku ini. Dia bawa rapotnya, kemudian dengan gembira dia kembali kepada keluarganya, kepada orang-orang yang beriman, mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca bukuku ini. Baca nih rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan berjumpa dengan pemeriksaan ini. Dengan hisabku ini. Tadi Anda sampaikan, orang yang yakin dengan sesuatu, maka dia akan mempersiapkan diri. Ketika dikatakan kepadanya, engkau mau kemana? Aku mau ke Surabaya. Syuf, kau kalau mau ke Surabaya, jangan lewat sini. Kenapa? Jembatannya putus. Engkau harus muter lewat jalan alternatif. Baik. Kalau Anda nggak yakin, Anda tetap akan lewat jalur yang biasa. Ternyata betul jalannya putus, jembatannya putus. Sehingga akhirnya Anda harus muter
Padahal dari awal sudah dikasih tahu. Engkau seharusnya dari awal udah muter. Gak perlu ke sana terus balik lagi. Nih, orang yang yakin inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Maka dia memang benar mungkin susah ketika hidup di dunia. Dia penuh perjuangan ketika hidup di dunia. Tapi nanti hilang semua kesusahan. Pergi semua keletihan. Dia tinggal menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun yang mendapatkan kitab dari balik punggungnya. Dari arah kirinya di balik punggungnya. Gimana? Orang itu kalau sukses kan ingin dikasih sesuatu, biasanya kan diserahkan. Diterima dengan tangan kanannya umpamanya. Tapi ini orang dia taruh kitabnya itu dari arah belakang dia mengambilnya. Apa yang akan terjadi? Fasawfa yad'u thubur. Dia akan menyeru penuh penyesalan. Kenapa aku tidak melakukan yang diperintahkan? Kenapa aku berbuat ini? Terus dia akan berulang-ulang kali berdoa meminta kehancuran, kebinasaan buat dirinya. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke neraka sa'ir. Jamaah rahimakumullah. Orang ini kata Allah, ketika hidup di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura. Itu ketika hidup penuh dengan kegembiraan bersama kelompoknya, bersama keluarganya. Innahu dhanna an la yahur. Dia mengira dia tidak akan dibalikin. Dia tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Memang bukan saatnya sekarang, tapi akan tiba saatnya. Akhirnya orang ini ya udah, dia menyesal dengan penyesalan yang tiada guna. Ahibati fillah. Setiap orang akan menghadapi persidangannya sendirian. Kadang-kala kalau kita lihat ada orang terkenal di sidang ya. Bagaimana keluarganya datang, bagaimana orang tuanya datang, bagaimana anaknya datang, bagaimana pengacara-pengacara yang dia sewa, yang dia berikan harta kepada mereka datang untuk membela dia. Hal ini berbeda dengan pengadilan kelak di hari kiamat. Engkau akan menjumpai Allah sendirian. Loh, kemana keluargaku? Kemana anak-anakku? Kemana orang tuaku yang sayang sama aku? Kemana istriku? Kemana pasangan hidupku? Mereka semua kabur meninggalkan kita. Dan kita kabur meninggalkan mereka. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 95? Nggak ada yang nganterin kita. Nggak ada yang dampingin kita. La itu kawan, wala itu kerabat dan ikhwan, yang ada farda. Hari itu kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak bermanfaat harta. Harta kau nggak bawa. Engkau dibangkitkan dari kuburmu dalam kondisi telanjang. Tidak beralas kaki. Buhman. Nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang kau bawa. Hanya amalanmu yang engkau bawa. Jadi ahibati fillah, hendaklah kita menyadari engkau akan sendirian. Terus ya bawa bekal sendiri. Nggak bisa anda numpang bekalnya orang, nggak ada. Karena nggak ada yang mau dampingi engkau. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim,
dari Adi bin Hatim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan Allah akan berbicara kepada dia secara personal tanpa ada penerjemah. Artinya benar-benar sendirian. Loh, bagaimana dengan manusia yang bahasa mereka berbeda-beda? Iya. Allah itu yang mengajarkan bahasa kepada manusia. Allah itu dapat membuat kulit ini berbicara. Maka gak akan ada penerjemah yang dihadirkan. Hanya kita sama Allah SWT. Thumma yanzur fala yara syai'an qaddamahu. Kemudian dia melihat. Dia tidak melihat apa-apa di depannya. Thumma yanzur baina yadayhi fatastaqbilhu an-nar. Kemudian dia melihat lagi ke hadapannya. Ternyata ada neraka yang sedang menyambut dia. Di hadapannya neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bisyiqqi tamrah." Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Artinya hanya amalan manusia yang akan mendampingi dia. Nggak ada sohib, wala kawan, wala keluarga. Yang ada, nih orang Masya Allah anaknya 10. Mungkin dia punya cucu 15, 25. Dia adalah orang yang terkenal sehingga memiliki follower yang jumlahnya puluhan juta. Tapi tetap engkau akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Engkau akan disidang sendirian tanpa ada satu dari pengikutmu yang menemanimu atau membelamu. Hanya amalanmu. Maka dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak berguna harta wala anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Maka di sini bersihkan hati. Jaga amalan. Karena kita akan berjumpa dengan Allah yang tahu dengan isi hati kita. Sekarang banyak manusia itu peduli dengan penampilan. Penampilan fisiknya, penampilan materi dan harta benda yang dia miliki. Sehingga dia selalu memandikan mobilnya, merawat wajahnya, merawat tubuhnya. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Allah nggak ngelihat kepada harta kalian. Apalagi disebutkan tadi, keluar dari kuburnya dalam kondisi telanjang, nggak bawa apa-apa dia. Terus yang dilihat apa? Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati kalian dan amalan kalian. Di riwayat Al-Imam Bukhari disebutkan wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjim lahu. Dan niscaya Allah akan menjumpai tiap orang di antara kalian ketika dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa ada penerjemah yang menerjemahkan antara dia dengan Allah SWT. Lalu Allah berkata apa? Dan engkau akan jawab apa? Ini bocoran tentang persidangan yang akan terjadi. Ini bocoran tentang pertanyaan yang akan diajukan. Sehingga manusia dapat mempersiapkan diri.
Engkau mau jawab apa? Apa kata Nabi SAW? Fala yaqulanna lahu. Niscaya Allah akan berkata kepadanya, alam ab'ath ilaika rasulan fayuballighak. Bukankah aku telah mengutus seorang rasul yang dia menyampaikan kepadamu tentang ajaran yang Allah turunkan? Udah belum? Fayaqul bala, iya ada. Kau sudah utus rasul itu. Fayaqul alam u'tika balad wa ufdil alaik. Bukankah aku berikan harta kepadamu dan aku lebihkan buat engkau? Orang ini mengatakan, bala, betul ya Allah. Engkau berikan itu. Fayandur an yaminihi fala yara illa jahannam. Posisi dia benar-benar mengkhawatirkan. Kalau orang di sidang di dunia ini, ya dia sudah kebayang tuh kira-kira vonisnya apa. Bahkan udah dikasih bocoran, mungkin engkau yang paling berat di penjara 7 tahun. Atau di penjara 5 tahun umpamanya. Dia sudah siap-siap. Dan penjaranya juga penjara yang engkau mungkin bisa memodifikasi tahananmu, tempat engkau di penjara. Tapi ini ketika dia melihat ke kanannya, fala yara illa jahannam. Yang dia lihat adalah neraka jahannam. Wa yanzur an yasarihi fala yara illa jahannam. Kemudian dia melihat ke arah kirinya, sama juga yang ada neraka jahannam. Subhanallah jemaah. Di riwayat yang lainnya disebutkan fayalqal abda fayaqul. Kemudian Allah menjumpai ini hambanya. Allah mengatakan kepada dia, "Ai ful, alam ukribka, hai fulan. Bukankah aku telah memuliakanmu? Usawwidka, aku berikan kedudukan buat engkau. Uzawwijka, aku nikahkan engkau." Nih, yang merasa dikasih kemuliaan sama Allah, dikasih kedudukan dan jabatan, memiliki istri. Wa usakhir lakal khayla wal ibil. Dan aku tundukkan engkau. Aku tundukkan untuk dirimu berbagai macam kendaraan, kuda, onta, wa adzarka tar'as wa tarba, dan aku biarkan engkau menjadi pemimpin, ya, duduk di jabatan itu. Fayaqulu bala. Orang ini mengatakan, iya ya Allah. Dia nggak bisa mengelak karena semuanya Allah yang kasih. Harta, tahta, wanita, semua Allah yang kasih. Fayaqul afadhananta annaka mulaqiyya. Apakah engkau mengira engkau akan berjumpa dengan aku? Apa kata dia? La. Fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu, aku melupakanmu. Aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakan aku. Ahibati fillah, banyak di antara kita disibukkan dengan dunianya sehingga lupa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, menuju masjid, menuju khutbah. Wa dzarul bai'. Tinggalkan
jual beli. Tinggalkan. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Nih orang nanti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam kondisi tadi. Dia ternyata melupakan Allah Azza wa Jal. Dia mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti ketika datang waktunya, engkau akan tinggalkan segalanya, engkau akan berjumpa dengan Allah sendirian. Tanpa ada penerjemah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Abasa ayat 34 sampai 37. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kita malah lari dari saudara kita. Kenapa? Boleh jadi kita punya kezaliman. Nih, kita perlu ingat jamaah. Dosa kita sama Allah Azza wa Jal itu mudah kita diampuni. Tapi kalau ternyata kita punya salah sama manusia, membolimin manusia, ya kita takut dia tahu sama kita, kemudian dia akan menuntut kita. Dan kelak akan ada orang yang dalam persidangan itu dituntut sama umat manusia yang banyak. Boleh jadi yang datang saudaranya, oh ini fulan, ini fulan. Ada apa dengan fulan? Fulan suka mencelaku. Fulan suka ngambil hartaku. Dia berhutang dan tidak pernah membayar umpamanya. Jadi engkau akan lari dari saudaramu karena takut dari tuntutan mereka. Wa ummihi wa abi, bayangin. Dia lari dari bapak dan ibunya. Boleh jadi bapak dan ibunya hendak menuntut dia. Karena dia gak berbakti sama bapak dan ibunya. Karena banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan anak. Wa sahibatihi wa bani, istrinya. Boleh jadi ada istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka ketika orang ini punya amalan yang banyak, tapi ternyata ada banyak yang menuntut dia, maka boleh jadi dia bangkrut. Oleh karena itu Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabatnya, siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Maka kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kami adalah orang yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset, habis. Tapi kata Nabi SAW, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut di kalangan umatku, bayangin ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi ketika dia di persidangan nanti ternyata dia punya kesalahan sama manusia. Banyak kezaliman yang dia perbuat. Dia telah memaki fulan, membuli fulan, ngambil hartanya fulan. Mungkin menuduh fulan dengan tuduhan yang tidak benar. Bahkan mungkin dia memukul dan menyakiti orang lain. Maka kemudian orang-orang itu akan datang. Ketika dia sedang disidang, dia mengatakan, ya Rabbi hada, ini orangnya. Dia pernah mukul aku. Dia pernah ngambil uangku dan tidak bayar. Dia pernah ini dan itu. Yang sekarang membuli saudaranya. Baik itu lewat komentar. Yang mencaci saudaranya. Baik itu lewat status yang dia buat. Maka kelak pada hari kiamat, engkau akan menjumpai orang itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan sedang membelamu, tapi yang ada mereka akan menuntutmu. Semua orang sibuk pada hari itu, jam. Mereka punya hal-hal yang menyibukkan. Dan kita nggak punya orang yang belain kita. Sendiri-sendiri. Subhanallah. Ada kondisi-kondisi di mana Allah mengampuni hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang ini mengatakan, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Bagaimana engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang najwa, tentang berbisik yang terjadi kelak pada hari kiamat, di mana Allah akan berbisik dengan hambanya.
akan berbicara tanpa ada yang tahu. Jadi kondisi persidangan itu macam-macam. Ada persidangan tertutup, ada persidangan terbuka. Persidangan terbuka tadi adalah persidangan yang tentunya akan membuat orang ini dipermalukan di hadapan orang banyak. Ada persidangan tertutup. Apa kata Nabi SAW? Qala yadnu ahadukum min rabbih hatta yadha'a kanafahu alaih. Seorang di antara kalian ketika persidangan itu akan mendekat kepada Tuhannya. Sehingga Allah meletakkan penjagaan untuk dia. Ditutup nih orang ini. Lalu Allah berkata kepada orang ini, A'amilta kadza wa kadza. Engkau berbuat ini dan itu. Ini persidangan ya, tapi persidangan tertutup. Engkau melakukan ini dan itu, fayaqulu na'am. Iya ya. Wa yaqul amilta kadza wa kadza. Engkau juga berbuat ini dan itu. Fayaqulu na'am. Fayuqarriruhu. Terus orang ini, itu yang namanya hisab, diperiksa jamaah ya. Ditanya orang ini, engkau melakukan ini, kan kadang-kadang ada yang bilang, enggak, aku enggak berbuat itu. Oh, ini baru nanti datangkan saksi. Tapi ini orang udah ngaku. Ini orang enggak perlu saksi, cukup dia sebagai saksi. Karena sejatinya semua orang itu tahu dengan kelakuannya. Terkadang dia ketika membela diri itu karena takut aja. Karena harapan dia mungkin dengan dia berbohong, dengan dia berdusta, hukumannya akan ringan. Tapi bagaimana dia akan berbohong kepada Allah Azza wa Jal yang Allah alimun bidzatis sudur. Maka nih orang mengakui, pokoknya semua yang disebutkan dia mengakui. Tsumma yaqul. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, Inni satartu alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Dan hari ini aku ampuni buat engkau. Subhanallah jemaah. Ini berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau berkaitan dengan dosa antara manusia dengan manusia, maka tadi akan ada tuntutan dan gugatan dari orang-orang itu. Istri mungkinkah menggugat suaminya? Mungkin saja. Karena suaminya tidak memberikan nafkah, karena suaminya tidak adil, karena suaminya melakukan kezaliman, dan boleh jadi suami yang menggugat istrinya. Ini istriku, nggak nurut, nggak taat, nggak patuh. Udah dikasih tahu tapi tetap membangkang. Itu akan terjadi pada hari kiamat jemaah. Dan ingat, ketika saatnya tiba, manusia itu berpikir untuk balik ke dunia. Dia berpikir, andai kata aku bisa balik ke dunia, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Dia ingin menjadi orang baik. Nggak ada. Ketika saat itu tiba, nggak ada lagi mundur ke belakang. Maka sekarang nih, ketika hayat masih di kandung badan, seharusnya kita mempersiapkan diri. Ketika waktu itu tiba, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Allah juga mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jal, di sidang di sana, dan dia menahan nafsunya dari keinginannya, surga tempatnya dia. Karena dia nahan diri jemaah. Adapun orang yang melepas syahwat dan emosinya, melepas nafsunya, Allah mengatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, kemudian dia lebih mementingkan kehidupan dunia, neraka tempatnya dia. Ahibati fillah, ada satu permasalahan penting. Kita ini beramal dan terus beramal. Ingat, jangan hanya berpikir untuk beramal, tapi kita juga harus mulai berpikir tentang amalan kita diterima atau tidak. Karena apa gunanya kita punya banyak amalan kalau ternyata nanti di hari kiamat nggak ada gunanya. Gara-gara kita nggak ikhlas, gara-gara kita riya. Dan hari itu kita akan benar-benar tahu jemaah.
Walaupun sejatinya di dunia kita itu ada perasaan, oh kayaknya anak nggak ikhlas. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka, bayangkan 3 golongan ini orang-orang baik semuanya, akan disidang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi. Yang pertama dihadirkan adalah alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Disidang nih, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan orang ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Seperti dikatakan tadi, bukankah aku sudah kasih engkau harta, kasih engkau kesehatan, ya, aku biarkan engkau menjadi pejabat, ini itu. Ketika orang ini mengakui semua nikmat yang Allah berikan, karena dia nggak bisa mengingkari untuk urusan nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan buat apa? Jawab orang ini, "Ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar dengan nikmat yang kau berikan, aku belajar untuk mengharapkan keridhaanmu. Dan aku juga mengajarkan kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta, bohong engkau. Bayangin ya, bagaimana orang ini, dia merasa baik ketika di dunia. Dia sebagai seorang ustadz, sebagai tokoh agama yang banyak menyebarkan kebaikan. Tapi ternyata masalahnya di niat. Katanya niatnya lillahi ta'ala, ternyata bohong. Engkau belajar supaya dapat gelar orang yang alim. Dan engkau membaca Quran supaya dapat gelar qari, orang yang hafal Quran. Dan engkau sudah dapatkan itu. Maka di akhirat gak dapat apa-apa. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke neraka. Diseret di wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. A'udzubillahi minan nar. Bayangin jemaah. Sidang itu berbicara tentang niat. Jangan hanya berpikir tentang amal. Aku sudah beramal, iya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niat. Maka orang ini pun tadi dalam persidangan ternyata dia gagal. Dia mengatakan lillahi ta'ala, tapi Allah katakan enggak. Allah tahu dengan apa yang ada di hatinya. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid. Ini orang yang berjihad di jalan Allah, mati di medan perang. Dia akan disidang sendirian juga tanpa ada penerjemah. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia mengakui semuanya. Lalu dia ditanya, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat tersebut? Jawab orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Itu ucapan. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta, bohong kau, dusta. Karena Allah tahu dengan isi hatinya. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya ingin mendapatkan gelar pemberani, pembela kebenaran, pahlawan. Pas engkau minta itu. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Lalu diperintahkan kepadanya untuk dilemparkan ke neraka. Diseret di wajahnya. Na'udzubillah minan nar. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang kaya raya yang banyak hartanya. Disidang juga nih orang. Tadi gak ada keluarganya, wala anaknya, wala orang tuanya, wala orang-orang kampung yang mungkin mendapatkan manfaat dari pemberian dia, wala panitia masjid, wala panitia sekolahan yang disumbang sama dia. Yang ada engkau sendirian bersama amalanmu. Ketika ditanya orang ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia mengakui semua nikmat itu. Allah udah kasih semuanya kepada dia. Lalu ditanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat tersebut? Oh, jawab orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu ayun faqafi illa anfaqtu fihi lak." Tidak ada satupun jalan yang engkau ingin harta yang kau berikan itu diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah keluarkan, aku nafkahkan di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Ya, lisannya mengatakan untuk mendapatkan keridhaan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla yang tahu dengan isi hati manusia? Kadzabta, bohong kau.
engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan, orang yang baik, dan itu sudah engkau dapatkan, maka kemudian diperintahkan kepadanya dan dilemparkan ke neraka. Ahibati fillah, akan tiba masanya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki kondisi rahasia kita tatkala kita sendirian. Pedulilah dengan dirimu tatkala tidak ada yang melihatmu, karena Allah senantiasa mengawasi. Insya Allah Allah akan jaga kita ketika kita di hadapan manusia. Tapi kalau kita hanya pura-pura baik di depan manusia, di belakang kita buruk, yang ditakutkan kita mati su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.